Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aini, nomor NIM 22014239. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam, dosen pengampu Bapak Ibnu Abinasi, MPD, dengan tema Jabariyah, sejarah, tokoh, dan pandangan dalam teologi Islam tentang ketentuan Tuhan. Jabariyah muncul pada sekitar abad 8 Masehi, tepatnya pada dinasti Umayyah. Pemikiran ini muncul di kota Kufah dan Basrah, dua kota yang dikenal sebagai pusat perkembangan pemikiran Islam pada masa itu. Pada masa dinasti Umayyah, sebagian penguasa di Khurasan mendukung pandangan Jabariyah, terutama karena sifat deterministiknya yang dapat memperkuat legitimasi politik. Pandangan Jabariyah dapat dianggap sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan penguasa. Karena jika segala sesuatu adalah kehendak Tuhan, maka tindakan penguasa dianggap sesuai dengan ketentuan ilahi. Setelah kematian Jahm bin Safwan, aliran Jabariyah di Khurasan menjadi menurun. Pemerintah Abbasiyah yang menggantikan Umayyah lebih mendukung pemikiran Mu'tazilah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Jabariyah. Ini menyebabkan pandangan Jabariyah semakin terpinggirkan di Khurasan. Selain itu, kritik terhadap Jabariyah dari kalangan Sunni dan Syiah juga membuat pemikiran ini tidak berkembang lebih jauh. Adapun beberapa tokoh penting dalam Jabariyah yaitu yang pertama, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan adalah seorang teolog dari Khurasan yang terkenal sebagai pendiri dan tokoh utama dari aliran Jabariyah. Ia aktif berdakwah di wilayah Persia pada masa dinasti Umayyah. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh konsep fanatisme yang menekankan bahwa manusia tidak memiliki pilihan dalam segala tindakannya. Menurutnya, semua tindakan manusia sudah ditentukan oleh Allah, dan manusia hanya berperan sebagai alat yang menjalankan ketentuannya. Jahm bin Safwan juga terlibat dalam berbagai debat teologis dan menyebarkan paham Jabariyah, hingga akhirnya dihukum mati oleh pemerintah Umayyah karena dianggap bertentangan dengan ajaran resmi. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah seorang cendekiawan yang sering dikaitkan dengan perkembangan pemikiran Jabariyah. Ia dianggap sebagai guru Jahm bin Safwan, sehingga pemikirannya banyak memengaruhi doktrin-doktrin Jabariyah. Jahm bin Dirham juga menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluknya dalam segala bentuk sifat dan perbuatan. Ia akhirnya dihukum mati karena pemikirannya dianggap menyimpang dari ajaran mainstream Islam. Yang ketiga, Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang ulama ahli teolog yang dikenal dengan ajaran moral dan asketiknya di Basra, Irak. Meskipun ia bukan seorang penganut Jabariyah sepenuhnya, pemikirannya tentang takdir sering dikaitkan dengan paham Jabariyah. Al-Hasan menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu, tetapi ia juga mengakui adanya kemampuan manusia untuk bertindak, sehingga posisinya sering dianggap berada di tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Inti dari pandangan Jabariyah dalam teologi Islam adalah keyakinan bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Menurut Jabariyah, semua kejadian di alam semesta termasuk tindakan manusia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Manusia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan. Tidak ada kebebasan manusia dalam bertindak. Jabariyah meyakini bahwa manusia hanya sekedar alat atau media yang menjelaskan kehendak Tuhan. Manusia tidak memiliki kekuatan atau kehendak bebas yang mandiri. Dengan demikian, manusia dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena semua tindakannya adalah ketetapan Tuhan. Cukup sekian video materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.